Misi Artemis 3 adalah misi yang NASA bangun untuk mengembalikan astronot ke permukaan bulan untuk pertama kalinya sejak Apollo. Tapi cara pembuatannya tidak sama. Apollo menggunakan satu sistem yang terintegrasi erat yang menangani seluruh misi dari peluncuran hingga pendaratan dan kembali. Artemis 3 memecah itu menjadi sistem-sistem terpisah yang harus bekerja sama secara berurutan. Sebuah kru meluncur dari bumi, pergi ke bulan, pindah ke pendarat terpisah, turun ke permukaan, lalu kembali ke orbit sebelum pulang. Kedengarannya lebih canggih, tapi itu juga berarti misi hanya berhasil jika setiap langkah terjadi dengan benar pada waktu yang tepat. Misi ini dimulai dengan Space Launch System, roket pengangkut berat yang dirancang untuk mengirim Orion dan awaknya melewati orbit bumi. Orion adalah pesawat luar angkasa tempat para astronot tinggal selama perjalanan. Pesawat ini menyediakan udara, pengatur suhu, listrik, dan komunikasi. Setelah meluncur, Orion mengikuti jalur yang terkontrol menuju bulan dan melakukan koreksi arah di sepanjang jalan. Pesawat ini dibuat untuk bertahan hidup di luar angkasa yang dalam dan untuk kembali ke bumi dengan kecepatan tinggi. Pesawat ini tidak dibuat untuk mendarat, dan itu adalah keputusan yang disengaja agar tugasnya tetap terfokus. Setelah Orion mencapai orbit bulan, ia akan terhubung dengan kendaraan terpisah yang disebut sistem pendaratan manusia. Pendarat ini diluncurkan lebih awal dan menunggu di orbit sampai kru tiba. Itu artinya beberapa peluncuran harus berhasil sebelum pendaratan dimulai. Orion menangani transportasi dan kepulangan. Pendarat menangani penurunan dan pendakian. Membagi misi seperti ini membuat setiap sistem lebih baik dalam tugasnya, tapi juga menciptakan lebih banyak titik di mana kegagalan bisa menghentikan misi. Jangan lupa subscribe ya. Alasan SLS ada itu sederhana. Untuk mengeluarkan kru dari orbit bumi dan menempatkannya di jalur menuju bulan, dibutuhkan energi yang sangat besar. SLS menyediakan dorongan itu. Setelah di luar angkasa, Orion mengambil alih dan menjaga kru tetap hidup selama perjalanan multihari. Ia menjaga tekanan, menghilangkan karbon dioksida, dan menjaga sistem tetap stabil. Ia juga membawa pelindung panas yang dibutuhkan untuk masuk kembali ke atmosfer, yang merupakan salah satu bagian paling berbahaya dari misi ini. Pemisahan ini menjaga sistem transportasi tetap andal dan berfokus pada kelangsungan hidup. Sistem pendaratan dibuat untuk lingkungan yang sama sekali berbeda. Ia harus meninggalkan orbit, turun ke permukaan, mendukung para astronot saat mereka bekerja, lalu kembali meluncur ke orbit. Desain saat ini didasarkan pada kendaraan besar turunan Starship yang dikembangkan oleh SpaceX. Ukurannya memungkinkan untuk membawa lebih banyak bahan bakar dan lebih banyak peralatan daripada pendarat bulan sebelumnya. Kapasitas ekstra itulah yang memungkinkan tinggal lebih lama dan operasi yang lebih kompleks di bulan. Tapi ukuran itu ada harganya. Sebuah pendarat besar butuh banyak bahan bakar, dan tidak bisa membawa semua bahan bakar itu dalam satu kali peluncuran. Jadi, pendarat itu diisi ulang bahan bakar di orbit. Kendaraan pengangkut bahan bakar diluncurkan terpisah, berlabuh dengan pendarat dan memindahkan bahan bakar sebelum pendarat itu berangkat ke bulan. Setiap penyambungan harus tepat. Setiap pemindahan harus stabil. Jika salah satu langkah ini gagal, pendaratan tidak bisa dilanjutkan. Ini membuat misi menjadi serangkaian operasi yang saling bergantung, bukan hanya satu kejadian. Setelah kru merapat ke pendarat, 2 astronot masuk ke dalamnya sementara yang lain tetap di Orion. Pendarat kemudian memulai penurunannya. Ini bukan hanya sekadar jatuh. Ia harus melambat dari kecepatan orbit sambil mengendalikan posisi dan arahnya. Pendorong menyala dalam urutan yang tepat untuk mengatur kecepatan dan arah. Setiap detik penurunan membutuhkan penyesuaian saat kendaraan mendekati permukaan. Area yang dituju ada di dekat kutub selatan bulan. Daerah ini lebih sulit daripada tempat pendaratan yang digunakan saat misi Apollo. Tanahnya tidak rata, banyak lereng, dan area yang luas tetap gelap. Sinar matahari datang pada sudut rendah, yang menciptakan kontras tajam antara daerah terang dan gelap. Kondisi ini membuat navigasi lebih sulit dan mengurangi batas kesalahan selama pendaratan.
Untuk mengatasi itu, pendarat mengandalkan sensor daripada penilaian langsung manusia. Dia memindai permukaan, mendeteksi bahaya, dan menyesuaikan jalurnya secara langsung. Batu, lereng, dan tanah yang tidak stabil harus dihindari. Kondisi pencahayaan bisa mengganggu penglihatan, jadi sistem di pesawat memberikan data yang lebih akurat. Pendaratan ini dipandu oleh pengukuran dan koreksi terus-menerus, bukan jalur tunggal yang tetap. Setelah sampai di permukaan, para astronaut memulai pekerjaan mereka. Mereka mengumpulkan sampel, memasang instrumen, dan menguji peralatan yang dirancang untuk misi berulang. Salah satu target utama adalah es air di wilayah kutub. Jika sumber daya itu bisa digunakan, itu akan mengubah cara misi dipasok. Air bisa mendukung kehidupan, dan bisa dipecah menjadi oksigen dan hidrogen untuk bahan bakar. Itu mengurangi kebutuhan untuk membawa semuanya dari bumi. Disinilah misi berubah dari sekadar mendarat menjadi sesuatu yang lebih penting. Tujuannya bukan hanya mendarat lalu pergi. Tujuannya adalah menguji apakah bulan benar-benar bisa mendukung operasi yang berkelanjutan. Itu artinya menguji alat, prosedur, dan penggunaan sumber daya di lingkungan yang nyata. Kalau sistem ini berhasil, misi selanjutnya bisa tinggal lebih lama dan melakukan lebih banyak hal tanpa meningkatkan biaya peluncuran dengan tingkat yang sama. Waktu di permukaan bulan itu terbatas. Tenaga, alat bantu hidup, dan kondisi lingkungan semuanya punya batasan yang ketat. Suhu berubah tergantung sinar matahari. Debu bisa mengganggu peralatan. Paparan radiasi itu terus-menerus ada. Setiap tugas harus diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Para kru harus menyelesaikan pekerjaan mereka dan kembali ke orbit sebelum batasan itu tercapai. Saatnya untuk pergi. Pendarat akan lepas landas dan kembali ke orbit bulan. Ia harus menyamai kecepatan dan posisi Orion sebelum berlabuh. Ini membutuhkan waktu dan kendali yang sangat tepat. Jika gagal berlabuh, awak tidak bisa kembali ke bumi. Setelah berlabuh, para astronaut pindah kembali ke Orion dan bersiap untuk perjalanan pulang. Orion lalu meninggalkan orbit bulan dan kembali ke bumi. Saat masuk kembali ke atmosfer, ia mengalami panas ekstrem yang disebabkan oleh perjalanan berkecepatan tinggi melalui atmosfer. Pelindung panasnya melindungi kru selama fase ini. Parasut dikembangkan untuk memperlambat pendaratan. Yang membatasi misi sebelumnya adalah bahwa mereka membuktikan hal itu bisa dilakukan tetapi tidak membangun sistem yang dapat digunakan berulang kali. Yang berubah di sini adalah misi yang dirancang untuk menguji sistem yang dapat diulang, berfokus pada wilayah yang mungkin menyediakan sumber daya yang dapat digunakan, dan diperkirakan akan berlangsung pada akhir tahun 20-an setelah semua sistem siap. Membuka jalan bagi misi yang lebih panjang dan aktivitas manusia berkelanjutan di luar orbit bumi. Silakan suka dan berlangganan. Terima kasih sudah menonton.